Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana Hakiki dengan NIM 201910401071. Saya dari program studi S1 Teknik Kimia Universitas Jember. Pada video kali ini, saya akan membuat video vlog mengenai proses industri pada karet. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah proses industri kimia yang dibimbing oleh Ibu Ari Susanti, STMT, selaku dosen proses industri kimia kelas B. Pada kali ini saya akan membahas mengenai proses industri karet yang ada di PT Bakri Sumatra Plantation. Bakri Sumatra Plantation atau yang disebut juga dengan BPS ini merupakan produsen terbesar atau produsen tertua yang ada di Indonesia. Perusahaan ini dibangun pada tahun 1911 dan merupakan pabrik terbesar hingga saat ini. Hingga saat ini, perusahaan ini juga masih memproduksi karet. Perusahaan ini memiliki sekitar 20.747 hektar yang ditanami oleh pohon karet. Nah, semua perkebunan karet itu berlokasi di Sumatera. Untuk hasil produksinya, sebagian besar hasil produksi dari kebun ini diolah menjadi lateks kualitas tinggi yang akan menjadi nilai tambah dari produk ini. Contohnya yaitu karet SIR3CV, SIR10/20, ada karet RSS1, ada krim latex, juga ada sentrifug latex. Sedangkan kualitas yang lebih rendah itu ada bulk standard rubber dan brown creep rubber. Nah, setelah membahas tentang PT Bakri Sumatra Plantation, saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana karet itu dibuat hingga menjadi lebih halus. Untuk karet itu bahan bakunya pasti dari pohon karet, di mana dari pohon karet itu akan dihasilkan lateks yang biasanya dipanen oleh petani menjadi bongkahan-bongkahan kecil yang nantinya akan dijual ke pabrik. Nah, pada pabrik itu bongkahan-bongkahan kecil itu akan dicampur sehingga menjadi bongkahan yang besar. Nah, pada saat bongkahan besar itu harus dipecah lagi hingga menjadi kecil atau menjadi lebih kecil dari sebelumnya, atau juga bisa dikatakan lebih halus daripada bongkar yang sebelumnya dicampur. Nah, tujuannya adalah ketika dilakukan proses selanjutnya, yaitu proses pemisahan, itu tidak menyulitkan untuk memisahkan antara kotoran dengan lateks murni, sehingga harus dipecah terlebih dahulu. Nah, setelah dipisah itu akan disaring kembali, dicuci, dan yang proses yang terakhir adalah sebelum yang terakhir adalah dipres atau dibuat menjadi kotak, lalu dipres sehingga bahannya itu sudah halus atau lebih halus dari sebelumnya. Yang awalnya dari bongkar tumpukan itu, setelah dihancurkan atau dipisah-pisahkan, setelah itu dicuci, nantinya akan menjadi bahan yang lebih halus. Setelah itu di packing untuk proses percetakan selanjutnya. Nah, di sini saya akan lebih menjelaskan lebih detail mengenai
alat yaitu mesin skarder. Nah, mesin skarder ini merupakan alat penghancur untuk menghancurkan menjadi lebih kecil bongkar yang dari tumpukan karet sebelumnya. Jadi sebelum karet dipisahkan, seperti yang saya bilang tadi, harus dipecah terlebih dahulu agar lebih mudah untuk proses pemisahan antara lateks murni dengan zat-zat yang tidak digunakan pada karet. Untuk bagian-bagiannya sendiri itu bisa dilihat di samping itu ada hub input dan output. Nah, di situ akan hub input itu nantinya bongkaran itu akan dimasukkan ke dalam, nantinya akan digiling pada alat tersebut sehingga menjadi bongkaran-bongkaran yang lebih kecil. Lalu akan dikeluarkan mengenai outputnya itu. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai supplier atau pabrikan dari alat yang saya presentasikan tadi, yaitu mesin skarder. Untuk yang saya baca yang paling recommended yaitu mesin skarder bermerek Henyu, yaitu mesin yang diproduksi di Cina, tempatnya di kota Jiangsu. Nah, untuk komponen intinya itu ada motor dan mesin, yang mana komponen ini akan berfungsi untuk menghancurkan atau menggerakkan mesin. Nah, untuk jenis mesin ini jenisnya sebagai penghancur plastik atau penghancur karet. Untuk outputnya atau hasil yang nantinya dihasilkan nanti akan menghasilkan 200 sampai 2000 kg per jam. Jika mobil ini akan mendapatkan garansi sebesar atau selama 1 tahun. Untuk kapasitas produksinya sendiri ketika menggunakan alat ini yaitu 100 sampai 2000 kg per jam. Nah, dalam produk ini, produk yang dihasilkan atau outputnya nanti akan berupa butiran, sehingga alatnya akan lebih halus nantinya. Mungkin itu saja dari supplier yang recommended. Sekian dari presentasi saya mengenai proses industri karet pada mata kuliah proses industri kimia. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.